Nai ya, yang pertama hadir Naila. Kelas mana Naila teh? Yang rajin sholat fardu, rajin subuh minggu, rajin malam ngobrol bareng hadir, bebas praktek sholat. Bila mana nih? Kembali kemana ini Bila itu? Bila Zaki. Bila kembali kemana maksudnya? Oh, 9D ya. 9D ya. Firda. Firda sudah gabung, Firda. Firda. Boleh. Ke kantin MJ boleh. Boleh main ke MJ, silahkan. Waalaikumsalam. Mil dari Mil. Agus hadir. Dibagikan live-nya ke teman-temannya. Riana 10.3 hadir. Rachel 11.1 sudah hadir. Amanda 12 IPA 1. Ya silakan dibagikan live-nya ke teman-temannya biar ikut ngobrol malam ini. Seminggu libur karena ada kegiatan mid semester, takut mengganggu. Hari ini kata Darus Dava IPS 4, Dewi Rizkia. Dewi Rizkia kelas mana? IPA IPS berapa itu? Dewi Rizkia. Belum hafal kelasnya. Dewi Rizkia IPS 1. Oh ya, Dewi Rizkia IPS 1 ya. Apa itu? Cara melupakan mantan. Ada rumus tentang mantan ya. Mantan itu indah dalam bayangan, pahit dalam kenyataan. Bisa? Mantan itu indah dalam bayangan, menyakitkan dalam kenyataan. Besok bisa ya ulangan besok. Hari Selasa ulangan, yang belum ulangan tinggal IPS 1 belum ya besok. Ya, tadi ada gangguan teknis nggak bisa masuk untuk kelas IPA 6. IPS 4 belum ulangan ya besok, kelas IPS 4 sama IPA 1 besok. IPS 4 besok siapkan ulangan, tinggal IPS 4, IPS 1 sama IPA berapa yang belum itu ya? IPS iya 4 ya.
Waalaikumsalam. Baik. Siapa ini dari AM? Siapa AM itu? AM Yuli Aitian. Ada alumni enggak nih, alumni SMA 4? Udah ada yang masuk belum alumni? Waalaikumsalam. Oh, always Nana siapa itu? Klorofila. Ya. Siapa R? Halo Pak. Waalaikumsalam. Ya, setelah seminggu libur karena kegiatan mid semester, baru malam ini kita akan kembali ngobrol. Untuk Maulid Nabi Ustadz ya, bukan Ustazah. Oh, angkatan 2020 ya. Oh, R itu. Siapa namanya itu RT? Meliana 103 ya. Temen di mana itu? Temen di MJ. Ya, kepada alumni SMA 4 ya. Kita live sampai jam 9.30. Insyaallah. Besok masuk sekolah, nggak ada libur. Besok seperti biasa masuk sekolah. Nothing. Bilal 10.3 hadir. Kamis katanya libur ya Pak. Ya, ada info seperti itu. Sepertinya libur sih kayaknya. Maunya libur, mau masuk gitu. Kalau Jumat masuk. Ya, Jumat ada kegiatan zikir. Kalau Jumat kegiatan zikir pagi-pagi ya. Serasa mau masuk di SMKMJ. Siapa yang mau ke MJ, ke SMKMJ? Bukannya cari suasana baru ya? Pemateri Maulid Nabi dari Jakarta, dia sering tampil di televisi, di acara TV One. Apa tiba-tiba acaranya yang siang-siang itu? Aduh, apa ya TV One itu? Indahnya apa tuh? Damai Indonesiaku ya. Suka hadir di situ. Oh, besok IP1 masuk ya, insyaallah jam pertama. Mudah-mudahan bisa masuk. Siap. Spill. Oh, di Citra Nusantara. Oh. Kenapa enggak SMA 4 tuh? Kalau korinya dari anak SMA 4. Rehan, skripsi, ya udah, mudah-mudahan lancar, segera selesai, cepat sidang dan wisuda. Kalau dari wisuda enak, bisa kemana-mana saja. Kenapa nggak masuk ke SMA 4? Para bum pakai gamis enggak? Ya, saya mengusulkan pakai gamis untuk hari Rabu itu. Paling Maulid Nabi zuhur udah dipulangkan, Maulid udah selesai, zuhur udah selesai.
karena itu ya zonasi nggak masuk, juga masuk ya prestasi ya. Oh. Satu lagi akan kita mulai alumni SMPCN. Oh, SMA 4 ya. Citra Nusantara ya. Santunan buat siapa itu? Santunannya? Oh ya, anak saya ngajar di MJ sekarang. Karena Pak Ustadz Supardinya sakit, untuk BTQ diajar sama anak. Ada santunan bulan apa itu ya? Ada santunan bulan apa tuh dari ada 20 lebih 20 paket lebih tuh ada kemarin itu. Saya sekarang udah habis kayaknya nih sekarang. Baiklah, sambil nunggu teman-teman yang lain ya, amin sehat terus ya, amin. Sambil nunggu teman-teman yang lain bergabung dalam kegiatan ngobrol bareng malam hari ini, ada sedikit kajian singkat ya. Mudah-mudahan ini menjadi informasi juga ilmu bagi kita semua. Ya, kita mulai saja. Mudah-mudahan yang lain ikut bergabung bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap detik Allah pun mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Nikmat kehidupan ya, nikmat hidayah iman, hidayah Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan begitu banyak nikmat Allah yang kita terima, yang kita rasakan pada hari ini. Maka marilah kita gunakan nikmat-nikmat Allah itu dalam rangka untuk berbakti dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bergabung kembali ya, berkumpul kembali walaupun lewat media sosial ya. Tidak ketemu langsung di darat, tapi kita bisa bertemu lewat media elektronik ini. Semoga ada manfaatnya ya. Terima kasih yang telah ngirim bunga mawarnya. Dan baiklah, pada kajian malam hari ini kita akan mengkaji tentang jahiliyah modern ya. Jadi kita materi hari ini
kita akan membahas tentang jahiliyah modern. Siska, waalaikumsalam, sudah bergabung ya. Iis IPA 4 sudah hadir. Baik, kenapa materi ini dibahas ya? Disadari atau tidak, ya, disadari atau tidak, di akhir zaman ini kita sekarang bergerak mundur dari sisi akhlak dan moral, dari sisi ilmu dan teknologi mengalami kemajuan yang sangat-sangat hebat, lompatannya sangat cepat dan tinggi. Tetapi pada aspek akhlak moral itu bergerak mundur kembali ke zaman jahiliyah sebelum Rasulullah diutus ke muka bumi ini. Ya, jadi gerak mundur dari sisi moral akhlak kembali pada kondisi Arab jahiliyah. Ketika Islam, Rasulullah datang ke Jazirah Arabia. Kalau kita lihat sebagai perbandingan ya, kalau kita cermati dari sirah nabawiyah, sirah tentang kenabian, sejarah kenabian, kita baca bahwa istilah jahiliyah itu, ya, istilah jahiliyah artinya kebodohan, itu bukan dari sisi intelektual, bukan dari IQ-nya, tapi dari sisi akhlak dan moralnya. Mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak maupun yang batil. Tidak. Orang-orang Arab waktu itu ya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, orang-orang pintar, ya, brilian gitu. Jadi jahil itu bukan dalam arti jahil bodoh dalam arti pengetahuan, knowledge, itu ya, itu tidak. Tapi pada aspek moral, pada aspek akhlak, pada aspek adab, itu yang dikategorikan mereka itu jahil, bodoh. Bukan pada wilayah IQ, kecerdasan, bukan gitu. Kita baca sejarah ya, Ananda 10.3 hadir. Kalau kita baca sejarah Islam pada zaman era jahiliyah itu, pembunuhan itu suatu hal yang biasa. Ya. Pembunuhan itu suatu hal yang biasa. Ada konflik antar suku. Konflik antar suku itu bisa terjadi pembunuhan. Ya, karena faktor-faktor ekonomi, penguasaan wilayah, itu terjadi pembunuhan. Terus yang paling mengerikan apa? Ya, ini yang paling mengerikan pembunuhan pada Arab jahiliyah adalah ketika orang menikah, berkeluarga, lantas dia mengandung, kemudian lahir anak wanita. Itu si anak wanita itu menurut versi orang Arab, mereka terhina kalau punya anak wanita. Ya, jadi dalam versi Arab dari itu, orang Arab tidak suka kalau dia punya anak wanita. Malu, terhina kalau punya anak wanita. Ada dalam sejarah bagaimana Umar bin Khattab pernah mengubur anak wanitanya. Hidup-hidup dikubur, hidup-hidup ya dikuburnya, dalam keadaan hidup dikubur itu. Kenapa wanita waktu itu mereka terhina ya, dan tidak ada harganya wanita pada zaman itu, tidak ada harganya sama sekali.
Kenapa? Kata versi mereka bahwa wanita itu diajak usaha nggak bisa, bertani nggak bisa. Kalau sana ada tanah pertanian ya di pinggiran dia apa tuh, ada daerah pertanian di Jazirah Arab itu yang subur itu ada, ya. Mereka nggak bisa bertani, nggak bisa. Kalaupun ada sawah misalkan ya, ada tanah yang subur itu, tidak bisa digunakan tenaganya, tidak digunakan kemampuannya. Dan juga anak perempuan tidak bisa diajak berperang, ya, tidak bisa mereka diajak berperang gitu kan. Nah, karena mereka itu tidak bisa membantu pekerjaan peperangan ya gitu, dan perempuan hanya sekedar sebatas pemuas laki-laki saja ya gitu. Jadi ketika mereka tahu anaknya lahir itu perempuan, itu langsung dikubur hidup-hidup, dibunuh gitu kan. Nah, ketika Islam datang ya, sebenarnya Islam datang itu, Rasulullah melakukan sebuah reformasi peradaban, merombak cara berpikir tentang wanita. Yang tadinya wanita itu menjadi makhluk yang tidak mulia versi mereka, tidak ada manfaatnya dan langsung dibunuh, maka Rasulullah tampil untuk memuliakan wanita. Memuliakan wanita Rasulullah itu. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, al-mar'atu imadul bilad. Ya, al-mar'atu imadul bilad. Wanita adalah tiangnya negara. Fa in saluhat saluha kullu. Ya, gitu. Fa in fasadat fasada kullu gitu. Wanita itu tiang negara. Kalau wanitanya baik, maka kuatlah negara itu. Tapi ketika wanitanya lemah, rusak, maka rusaklah sebuah negara. Itulah Islam datang, lahir untuk memuliakan wanita. Dan Nabi melarang melakukan pembunuhan kepada anak wanita, nggak boleh. Sama laki perempuan dalam pandangan Islam, tidak ada perbedaan. Yang penting dia beriman, beramal soleh, dialah orang yang paling mulia, bukan karena jenis kelamin. Ya, Islam tidak ada diskriminasi terhadap kelamin, tidak ada. Laki perempuan sama saja. Yang penting tadi dia beriman kepada Allah dan dia pun beramal soleh, maka dialah makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Mengabaikan aspek jenis kelamin, tidak ada itu. Itulah reformasi peradaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perempuan yang tadinya terhina, kemudian lahir langsung dibunuh hidup-hidup, Islam datang untuk mendobrak diskriminasi itu. Maka wanita harus terima kasih kepada Islam, terima kasih kepada Rasulullah, karena Islam lahir untuk mengubah mindset, mengubah perilaku manusia yang tadinya menghinakan wanita, sekarang jadi memuliakan wanita. Itulah. Tapi ada satu kondisi yang harus kita cermati sekarang, ya. Ini sebagai perbandingan dengan masa jahiliyah dulu. Kalau zaman jahiliyah dulu, orang dibunuh setelah lahir. Ya, ini sebagai perbandingan ya. Coba kita lihat. Ketika zaman jahiliyah dulu, zaman Arab jahiliyah, orang itu dibunuh setelah lahir. Tapi sekarang apa yang terjadi? Orang dibunuh sebelum lahir. Bisa dipahami ya? Jadi kalau dulu wanita itu dibunuh setelah lahir, sudah pernah sempat melihat matahari, sempat menghirup udara bumi ini. Tetapi sekarang ini orang dibunuh
sebelum lahir. Namanya apa itu? Namanya aborsi. Badan anak dihancurkan, diremuk-remuk, dipotong-potong. Coba ya, perhatikan bagaimana teknik di dalam mengaborsi. Itu kan dihancurkan dalam perut, dalam rahim seorang wanita. Dihancurkan itu, berkeping-keping, tulangnya diremuk-remukkan. Itu sangat sadis ya, gitu. Dari hasil riset, pendataan, 1 tahun itu ada 2 juta kasus aborsi. Coba dicek di data-data yang pernah dirilis ya oleh tim riset, bahwa ada 2 juta kasus aborsi ya. Dan itu pelakunya adalah anak-anak SMA, anak-anak SMP, anak-anak kuliahan. Kenapa sampai mengaborsi? Ya, karena mereka melakukan tindakan perzinahan, kemudian dia hamil, terus si anak perempuan belum siap untuk punya anak karena masih sekolah, akhirnya lakukan jalan pintas, dihancurkan dalam perutnya. Itu kan lebih sadis daripada zaman jahiliyah dulu. Kalau dulu kan anak sudah sempurna, 9 bulan sudah keluar ya. Sekarang anak baru umur 3 bulan, 4 bulan ya. Agis sudah hadir, Agis ya. Coba, anak baru 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu sudah menjadi sempurna, tapi masih juga diaborsi. Nah, sekarang kita prihatin ya, sangat prihatin hari ini. Ada gempa moral, ada bencana moral yang sangat hebat. Dan mudah-mudahan tidak, anak-anakku sekalian yang di SMA 4, di MJ tidak terjadi ya, mudah-mudahan. Saya berharap jangan sampai terjadi. Kita lihat di media elektronik, di televisi, dari media sosial, informasi yang muncul ya, ada anak SMA, SMP berzina di kelas, di ruangan kelas SD, ditonton oleh teman-temannya, ditonton oleh anak-anak sekolah yang lain. Coba silakan itu ya. Orang sekarang anak SMA, SMP berzina di ruangan belajar, ditonton oleh teman-teman sekolahnya. Itu sangat sadis ya, sungguh memalukan. Mereka tidak lagi namanya punya rasa malu ya, hilangnya rasa malu. Di dalam Islam Rasulullah katakan, al-haya'u minal iman, malu adalah sebagian daripada iman. Orang yang punya iman pasti punya rasa malu. Kalau dia tidak punya rasa malu, berarti dia tidak punya iman. Itu begitu logikanya. Jadi hari ini kita prihatin banget ya. Jangan juga menyaksikan di media itu, di televisi, di TikTok, di itu kasus-kasus perzinahan anak sekolah itu luar biasa. Ya, sok dikirim pausnya. Ya, ini gempa moral, ini bukan main-main. Ya. Dan saya yakin anak yang pelaku ini siapa nih? Pacaran
Zina apa terus? Ya, pacaran, zina, hamil, menikah. Ya, nanti kita bahas. Ya, pacaran, zina, hamil, nikah. Saya yakin ya si pelaku ini yang anak SMA itu sama anak SMP itu pasti dia awalnya berpacaran dulu. Ya, pasti dia berpacaran. Dengan berpacaran itu membuka pintu zina. Ya, kalau orang itu berpacaran itu membuka pintu zina. Membuka pintu zina, maka Islam begitu ketat mengharamkan pacaran. Ya, gitu. Jadi kalau orang itu berpacaran itu membuka pintu zina. Nah, kalau udah zina, kemungkinannya kemungkinannya bisa hamil di luar pernikahan. Melompong sudah hadir ya. Sudah hadir. Dosa pacaran bisa dihapus enggak? Dengan tobat kepada Allah. Ya, dengan bertobat kepada Allah, setelah bertobat tidak melakukan kembali gitu. Tapi kalau tomat, nah itu bermasalah. Tahu apa tomat itu? Malamnya tobat, besoknya kumat. Nah itu. Ya, jadi malamnya tobat, nangis-nangis, besoknya. Pak, hukum pacaran check-in gimana? Di dalam Islam hukumnya adalah haram. Ya, jadi kalau ditanya tentang bagaimana hukumnya pacaran, hukumnya adalah haram. Mana dalilnya? Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Ya, itu dalilnya yang mengharamkan zina. Wala itu di sana larangan. Wala janganlah kalian mendekati zina. Zina adalah fahisyah, perbuatan yang sangat keji. Mirip binatang. Wasa asyabil, dan seburuk-buruknya jalan. Jalan yang terburuk adalah zina, gitu. Maka tadi saya bilang bahwa di awal bahwa kenapa ada anak SMA, SMP berzina secara karena awalnya pacaran dulu. Kalau nggak pacaran nggak mungkin gitu. Sekali bahwa pacaran itu adalah membuka pintu zina. Ya, makanya kepada anak muda, kalau ingin memelihara kemuliaan diri, ya ingin mulia diri ini, jangan lakukan pacaran. Nanti setelah kita berencana menikah, ya, nanti setelah kita berencana menikah, baru kita rencanakan mencari calon istri, bukan mencari pacar. Bukan. Setelah kita studi selesai, sudah punya pekerjaan, sudah siap ilmunya, siap batinnya, siap lahirnya, semuanya sudah siap, dan merencanakan untuk menikah, baru kita mencari calon istri atau calon suami. Istilahnya apa? Adalah pintunya ta'aruf, bukan pacaran. Ya, mengenali dari sisi intelektualnya, emosionalnya, kepribadiannya, karakternya, ya, keturunannya, ya itu dipelajari, bukan mendetek fisiknya, bukan, tapi tadi yang diamati adalah cara berpikirnya, intelektualnya, emosionalnya, karakternya, sifat-sifatnya, gitu kan. Nah, kalau sekiranya itu sudah oke, ya terpenuhi hal seperti itu, ya, dan dia setuju dengan kita dan siap lakukan khitbah. Dari khitbah ke nikah itu jangan terlalu lama. Setelah dilamar setahun, ya itu mau membuka gerbang maksiat juga di situ.
Ya, membuka gerbang maksiat di situ. Apalagi ada kesan seakan-akan bahwa sudah melamar itu sudah setengah jadi. Boleh apa saja, itu yang merusak cara berpikir kita. Ya, setelah mengkhitbah itu tidak ada kehalalan, belum ada kehalalan sedikit pun. Masih harus jaga jarak. Ya itu. Sekali lagi, jadi hari ini ya kita saksikan ada gempa moral yang sangat hebat di kalangan anak muda Islam. Berzina dianggap suatu hal yang biasa, pacaran dianggap biasa, berzina dianggap biasa, tidak ada rasa malu si pelakunya, malah ada yang direkam kemudian ditayangkan di media sosial, semua orang melihat. Jadi sekarang aib itu bukan ditutupi tapi malah diekspos, disebar ke media dan orang tahu itu. Waduh, ini suatu hal yang sangat menyedihkan ya gitu. Lantas sejauh mana pendidikan berhasil mencetak orang-orang bermoral? Ini jadi masalah sekarang ya. Jadi sekarang kita yang harus kita cari penyebabnya kenapa? Penyebabnya kenapa? Terus lantas gimana sekolah, pendidikan itu ikut andil menyelesaikan masalah ini? Jadi bukan itu gagalnya pendidikan, baik di keluarga, di sekolah maupun di masyarakat. Dan memang kalau kita ingin membentuk generasi yang hebat, ya kalau kita pengen membentuk generasi yang hebat, dia punya kekuatan akhlak yang bagus, kekuatan ilmu yang hebat, kekuatan ketakwaan yang bagus, kekuatan ibadah yang bagus, ya dari segala hal. Itu dibutuhkan pendidikan yang hebat, baik di keluarga, di sekolah maupun di masyarakat. Jadi kalau sekarang pendidikannya asal-asalan ya, asal aja sekarang itu kan, mau saya melihat. Ya, jadi kalau saya melihat sekarang pendidikan itu asal-asalan. Baik di rumah, di sekolah itu sekarang asal-asalan. Masalah ibadah itu bukan hal yang penting. Saya sedih sebetulnya melihat kondisi pendidikan hari ini ya. Sedih. Mau dibawa kemana generasi Indonesia ke depan? Mau dibawa kemana? Pendidikan ini mau mencetak apa gitu kan? Kalau hanya mencetak orang-orang pinter ya tidak perlu sekolah, udah aja kursus. Kalau hanya menambah pengetahuan, siswa berlatih menyelesaikan soal-soal sains, fisika, matematik, ya kimia, soal-soal hitungan itu nggak perlu sekolah sebetulnya, udah aja ikut kursus, itu lebih intensif dibandingkan sekolah. Tetapi ingat bahwa sekolah itu kan bukan membentuk orang-orang pintar sebetulnya, adalah membentuk kepribadian, ya, membentuk perilaku, itu membentuk sikap perilaku yang baik gitu. Nah sekarang ini ternyata sekolah itu bukan orientasi kepada pembinaan akhlak ibadah, bukan orientasi untuk ketakwaan, bukan. Sekarang hanya mencetak anak-anak yang pandai, pinter saja. Malah saya pernah dengar dari seseorang, mungkin dari pihak pengambil kebijakan di bidang pendidikan, bahwa standar sekolah itu maju mundur, baik buruk, tergantung pada sejauh berapa banyak siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri. Ya, jadi saya pernah mendengar langsung dari pengambil kebijakan terkait pendidikan di SMA. Jadi sekolah itu dikatakan berhasil, maju, hebat kalau
banyak yang diterima di PTN. Jadi itu yang jadi standarnya, bukan sejauh mana anak terbentuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia, ibadahnya yang baik, ketakwaannya hebat, tidak. Ya, maka saya ingin ada reformasi di bidang pendidikan. Kalau kita ingin generasi ke depan jadi generasi yang baik, ya. Dan saya yakin kan anak-anak hari ini yang ada di SMA itu, di SMP, SMA hari ini, mungkin 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan mereka akan jadi pejabat negara. Ya, jadi anak-anak SMP hari ini, anak SMA, 20 tahun ke depan, usia mereka sudah di atas 30-an, 40 tahunan, itu kan mereka akan menjadi pejabat negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Mereka terlibat mengelola pendidikan dan sebagainya di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau hari ini mereka tidak punya bekal akhlak yang baik, tidak punya bekal ketakwaan yang baik, ya, ibadah yang baik, ya sudah. Jadi kalau orang bicara tentang Indonesia emas tahun 2045 itu, saya bilang itu omong kosong, itu hanya sebuah ilusi saja. Itu ilusi menurut saya itu, ya. Jadi kalau orang bicara Indonesia emas 2040, tapi kalau sekarang generasi hari ini tidak dibangun akhlaknya dengan baik, tidak dibangun akidahnya dengan baik, tidak dibangun ibadahnya dengan baik, tidak dibangun ketakwaannya dengan baik, saya yakin itu hanya sebuah harapan yang tidak mungkin tercapai. Maka sekarang kembali ke kita sendiri sekarang, ya. Kita kembali ke kita semua hari ini, para orang tua, dewan guru, pengambil kebijakan di bidang pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal, harus mengkaji ulang, melakukan reorientasi, ya, reorientasi pendidikan yang mestinya prioritasnya kepada satu adalah pembinaan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, baru kecerdasan dan keterampilan. Itu baru dikatakan pendidikan yang ideal menurut pandangan Islam. Ya, sekali lagi pada hari ini kita sangat-sangat miris, ya, anak sekolah berzina, direkam sama teman-temannya, diekspos ke media sosial, orang melihat, tahu semua sekarang itu, ya, gitu. Dan kalau itu dibiarkan, dan saya yakin nanti akan muncul pelaku-pelaku yang lainnya. Dan ini merupakan ibarat gunung es, ya. Ini fenomena gunung es sebetulnya masalah ini. Ini bukan masalah baru sebetulnya. Ini masalah fenomena gunung es. Ya. Yang muncul kan hanya sedikit. Yang nampak itu hanya sedikit. Sebetulnya yang tidak nampak itu banyak sekali. Banyak sekali. Jadi fenomena kerusakan moral, ya, di kalangan pelajar itu fenomena yang sangat-sangat besar. Jadi kalau kita hari ini tidak ada tindakan real dari pemerintah, dari masyarakat, orang tua, dari praktisi pendidikan, ya sudah, ya, kita menunggu bencana yang lebih dahsyat lagi, ya. Saya kadang-kadang prihatin sebetulnya, ya, gitu. Hanya kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya, tidak bisa berbuat apa-apa.
Karena memang tadi ada cara berpikir yang keliru, ya, cara pikir yang tidak tepat gitu. Jadi para sekalian, rekan-rekan sahabat, ya, jadi tadi kajian kita hari ini judulnya adalah jahiliyah modern, ya. Jadi hari ini peradaban itu mundur ke zaman jahiliyah 1500 tahun yang lalu. Jadi mundur ke belakang. Mungkin lebih hebat daripada jahiliyah pra-Islam di zaman sebelum Islam datang ke Jazirah Arabia. Tadi pembunuhan, kalau dulu setelah lahir, sekarang dibunuh sebelum lahir. Kemudian pada sisi yang lain, ya, sisi yang lain, perjudian. Sekarang kita lihat perjudian, ya, judi. Kalau dulu judi itu terbatas di satu tempat, ya. Kalau kita lihat ini sebagai sisi perjudiannya, ya. Jadi kalau dulu pada zaman Arab jahiliyah itu orang berjudi itu dilokalisir, ya, dilokalisir perjudian itu di sebuah tempat. Orang berkumpul 4 orang, nyimpen uang di situ, ada benda judi, alat judinya apa, ya sudah selesai, udah gitu saja. Di lingkupnya sangat-sangat terbatas. Tapi kalau sekarang perjudian itu, wah, siapapun boleh jadi pemain, siapapun boleh. Anak SD ikut judi sekarang, anak SMP ikut main judi, anak SMA ikut judi, anggota DPR main judi, ada polisi main judi, tentara judi, masyarakat judi. Data yang kita dengar, ya, data yang kita dengar itu sampai ada 2 juta penjudi, ya, gitu. Ya, 2 juta penjudi yang aktif. Kalau itu ditangkap, ya, kalau itu ditangkap, mungkin itu tidak cukup untuk menampung, penjara kita nggak cukup. Belum ngasih makan setiap hari, sehari 3 kali, coba 2 juta orang dari perjudian ditangkap, masukin ke penjara, ngasih makan sehari 3 kali, 3 kali makan per 2 juta orang. Negara bisa bangkrut itu, ya. Sekarang perjudian itu sangat meluas dengan pelaku yang beragam, dari anak sekolah sampai pejabat negara ikut main judi sekarang. Ya, padahal dalam Islam sangat jelas, Islam mengharamkan perjudian. Al-Maidah ayat 90 itu sangat jelas. Innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Itu jelas diharamkan, ya, sangat-sangat jelas Islam mengharamkan. Tapi kenapa perjudian kok meruyak, ya, dibiarkan tanpa ada tindakan apa-apa sekarang itu? Tidak dengar sekarang ada bandarnya ditangkap, tidak pernah dengar, ya. Saya tidak pernah dengar sekarang ada bandar judi ditangkap itu, ada pemainnya ditangkap, nggak ada kita dengar, malah cenderung dibiarkan. Tadi katanya kalau sampai ditangkap 2 juta orang, bagaimana nasib penjara, ya, berapa uang yang dikeluarkan untuk mengurusi mereka? Akhirnya dibiarin saja gitu. Ya sudah, kalau perjudian meroyak mana-mana, ya udah. Sementara dalam Islam judi itu, ya, bisa merusak akidah, ya.
bisa merusak akidah, bisa merusak ibadah, bisa mengganggu keharmonisan keluarga, bisa menghancurkan ekonomi keluarga. Judi itu menang sekali, kalahnya ratusan kali. Yang untung itu ya bandarnya, ya bandarnya yang untung itu. Pemainnya ya cuma sekali menang, setelah itu kalah terus. Jadi kalau orang tuh berpikirnya cerdas, mestinya dia berhenti gitu. Itu kan ya permainan itu aja, permainan di mesin gitu ya, permainan di mesin, judi online itu. Judol itu permainan di mesin, itu bisa dipermainkan oleh pengelola judi. Tapi kenapa orang maunya gitu kan gitu. Ya gitu. Jadi ketika dia masuk ke ikut perjudian, dikasih menang dulu tuh sekali, ya dikasih menang dulu biar dia tertarik. Nah setelah menang sekali, ikut lagi. Karena prinsip judi itu kalau menang ketagihan, kalau kalah penasaran, itu judi. Kalau menang ketagihan, pengen lagi. Kalau kalah penasaran. Ya mungkin dia berharap, spekulasi, mungkin judi yang kedua kalinya bisa menang. Itu terus itu. Ya gitu. Judi sekarang meruyak luar biasa. Ya. Jadi kita sedih juga. Islam udah mewanti-wanti itu diharamkan, sekarang perjudian dilegalkan, perzinahan meruyak di mana-mana. Aduh, gimana negeri ini? Ya, negeri ini mau jadi apa nanti ya? Kita sedih melihat negeri sekarang ini ya gitu. Itu namanya jahiliyah modern sekarang terulang kembali. Ya, perjudian meruyak di mana-mana, pelakunya beraneka ragam, dari anak-anak sekolah sampai pejabat negara ikut, yang gitu. Oh, yang di Gorontalo ya. Oh, yang itu siswa sama siapa itu gurunya ya. Juga sedih juga ya gitu. Siswa sama siswa, guru sama siswa, ya Allah. Itulah hancurnya generasi sekarang seperti itu ya. Di perzinahan meruyak, sekarang perjudian dilegalkan. Dulu mah judi itu terbatas, lingkupnya terbatas, pelakunya pun dibatasi. Sekarang siapapun boleh main judi. Tidak harus datang dari rumah, bisa main judi sekarang, dari kamar bisa main judi ya gitu. Kalau dulu judi datang ke sebuah tempat, sekarang tanpa datang pun yang penting punya HP itu bisa main judi, padahal di dalam Islam diharamkan. Maka uang hasil dari judi kan haram juga. Sementara dalam Islam tidak boleh perut muslim kemasukan barang yang haram. Menurut Bapak itu karena SDM kita ya SDM kita dari sisi spiritualnya belum terbentuk dengan baik, ya spiritualnya, intelektualnya juga, emosional juga belum terbentuk juga. Pemerintah juga sama ya, kurang peduli terhadap masalah pembinaan akhlak bangsa ini, sibuk mengurusi kekuasaan ya. Jadi demi kepentingan pribadi, kekuasaan, lupa akan kondisi bangsa yang sekarang sudah bergerak menuju pada sebuah kehancuran moral. Ya, mestinya ada satu tindakan yang bijak ya, di samping membangun
ekonomi, membangun politik juga mestinya masalah moral jadi pembangunan yang diprioritaskan oleh pemerintah. Sekarang kayaknya terlupakan semua itu. Itu jeliyah yang kedua ya, dari perjudian. Tadi perzinahan ya gitu. Sekarang yang ketiga, minuman keras. Ya, minuman keras. Kalau zaman jahiliyah dulu orang-orang yang mengkonsumsi miras itu kalangan terbatas, ya, kalangan terbatas. Kalau sekarang miras itu dijual bebas. Malah pabriknya dibangun, ada pabriknya. Pabrik miras itu dibangun oleh masyarakat dan itu dibiarkan. Padahal dari sisi manfaatnya tidak ada. Ya, hanya sekedar untuk mungkin lapangan kerja saja. Memang dengan membangun pabrik ada lapangan kerja di situ. Tapi dari sisi dampaknya lebih hebat daripada ekonominya, ya gitu. Jadi akibat dari minuman keras itu, dari dampak secara moral itu lebih hebat daripada keuntungan ekonominya, ya gitu. Nah, negara-negara yang kuat, yang negara-negara yang memang punya visi untuk membangun bangsa, mestinya ada pembatasan di dalam pengadaan miras. Ya, kalau perlu ya harus ditiadakan itu. Ya, jangan sampai ada di negara kita, di negara yang muslim mayoritas ada pabrik miras. Ya, gitu. Memang itulah jeliyah kita seperti itu sekarang. Jadi kalau dulu miras itu hanya dikonsumsi kalangan terbatas dengan jumlah yang terbatas, ya, dengan pengolahan yang tradisional. Kalau sekarang ada pabriknya, satu hari berapa juta liter yang diproduksi dari perusahaan itu. Terus penjualannya bebas kemana-mana. Dan itu nanti dampaknya apa? Tadi banyak anak-anak sekolah yang mabok, ya. Kalau bangsa ini sudah bangsa yang mabok atau gimana, ya. Tunggulah saat kehancuran bangsa ini. Sekali lagi dari kajian kita malam hari ini ya berharap dengan kondisi bangsa yang seperti begini ada pihak-pihak yang punya keinginan memperbaiki negara. Ada keinginan untuk memperbaiki bangsa menjadi lebih baik. Ada keinginan itu. Karena kalau kita semuanya tidak mau tahu, tak acuh dengan kondisi negeri ini, ya berarti kita menginginkan negeri ini akan mengalami kehancuran yang sangat hebat. Maka itu kepada rekan-rekan, ya sahabat semuanya, mari kita selamatkan negeri ini, minimal diri